Saturday morning, jumped out of bed and put on his best suit. He got in his car and raced like a jet all the way to you. Knocked on your door with heart in hand to ask you a question, 'cause he knows that you're an old-fashioned man. Yeah. He said, can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, 'cause I need to know. You say you'll never get your blessing till the day I die. Tough luck, my friend, but the answer is no. Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? I'm gonna marry him anyway. Marry that boy. Marry him anyway. Marry that boy. Yeah, no matter what you say, marry that boy, and we'll be a family. Why you gotta be so rude? I hate to do this, you leave no choice. Can't live without him. Love him or hate him, boys will be boys, standing at that altar. Oh, we'll run away to another galaxy. You know I'm in love with him. I will go anywhere he goes. He said, can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, 'cause I need to know. You say you'll never get your blessing till the day I die. Tough luck, my friend, 'cause the answer's still no. Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? I'm gonna marry him anyway. Marry that boy. Marry him anyway. Marry that boy. Yeah, no matter what you say, marry that boy, and we'll be a family. Why you gotta be so rude? Why you gotta be so rude? Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, 'cause I need to know. You say you'll never get your blessing till the day I die. Tough luck, my friend, but no still means no. Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? I'm gonna marry him anyway. Marry that boy. Marry him anyway. Marry that boy. Yeah, no matter what you say, marry that boy, and we'll be a family. Why you gotta be so rude? Why you gotta be so rude? Why you gotta be so rude? Selamat siang pemirsa, dengan saya Irma Amalia Sylvia melaporkan dari Cipatat yang akan membahas tentang PLTA Saguling atau Kantor Pembangkit Listrik Tenaga Air. Nah, tenaga listrik yang dihasilkan dari air yaitu berasal dari Waduk Saguling. Waduk Saguling sendiri yaitu merupakan waduk buatan yang terletak di Kabupaten Bandung Barat pada ketinggian 643 meter dari permukaan air laut. Nah, pada tahap pertama, pembangkit listrik tenaga air ini dapat berkapasitas 700 MW. Tetapi pada masa yang akan datang, bila penggunaan listrik semakin meningkat, kapasitasnya pun bisa ditingkatkan yaitu menjadi 1.400 MW. Nah, pembangunan Waduk Saguling tentunya tidak terlepas dari pencetus pertama atau orang yang berjasa di dalamnya, yaitu gagasan pertama oleh seorang insinyur berkebangsaan Belanda yang bernama Profesor Insinyur W.J. van Blommestein. Nah, Saguling sendiri mulai dibangun yaitu pada Agustus tahun 1981 dan menghabiskan dana sebesar 662
$2,968.000 Amerika Serikat. Biaya tersebut termasuk biaya pembebasan lahan yang menenggelamkan 49 desa yang didominasi lahan pertanian sebanyak 12,489 kepala keluarga terpaksa pindah dari desanya, dan bahkan sebagian ada yang ditransmigrasikan. Saguling menghabiskan waktu yang cukup lama hingga dapat dioperasikan pada tahun 1985 dan baru diresmikan pada tahun 1986 oleh Presiden Indonesia pertama, yaitu yang bernama Insinyur Soekarno, meresmikan langsung dalam pembuatan atau peresmian Waduk Saguling tersebut. Nah pemirsa, gedung pusat pembangkit listrik atau yang disebut dengan powerhouse tepat di pinggir saya ini terletak 6 km dari bendungan. Pada gedung ini terdapat turbin, generator, trafo utama, ruang kendali, dan peralatan bantu lainnya. Data teknik gedung pusat pembangkit listrik tipe semi underground indoor, 2 lantai di atas tanah dan 5 lantai di bawah tanah. Dengan bangunan yaitu panjangnya 104,4 meter dengan lebar 32,5 meter dan tinggi 42,5 meter. Pemirsa, dapat kita ketahui bahwa pembangunan Waduk Saguling tersebut dapat bermanfaat khususnya di kawasan Bandung Barat sendiri. Karena apa? Karena dapat menjadi bahan sebagai pembangkit listrik. Nah, dari Waduk Saguling tersebut kemudian airnya dibendung atau dimasukkan dan dialirkan kepada pipa yang berwarna kuning yang sangat besar, bisa Anda lihat di belakang saya, tepat di belakang saya. Nah, dari Waduk Saguling kemudian dialirkan kepada pipa besar berwarna kuning tepat di belakang saya. Kemudian dari pipa tersebut akan keluar air yang begitu deras dengan berbanyak debit yang akan masuk ke dalam turbin yang sangat besar tentunya, yang turbin tersebut akan berputar dan menghasilkan tenaga listrik. Turbin tersebut tepat berada di dalam kantor PLTA Saguling. Di sana di dalamnya terdapat turbin yang sangat besar yang dapat menampung air. Nah, dari sanalah karena turbin tersebut perlu digerakkan, maka turbin tersebut membutuhkan air yang sangat deras karena untuk memutarkan turbin tersebut sehingga menghasilkan tenaga listrik atau listrik dengan sebesar kurang lebih 700 MW. Nah, setelah air tersebut masuk ke dalam turbin, tentunya akan ada tempat pembuangan dari air yang keluar dari dalam turbin. Air tersebut akan mengalir kepada sungai yang cukup besar dan cukup dalam. Sungai tersebut yaitu bernama Sungai Bantar Caringin. Nah, di Bantar Caringin itulah air keluar dengan begitu deras karena merupakan air yang pengeluaran dari turbin yang telah digerakkan. Kemudian dari Bantar Caringin sendiri, air tersebut akan mengalir ke dalam atau ke Sungai Citarum. Nah, untuk lebih jelasnya, pemirsa, mari ikut saya untuk menuju ke tempat pembuangan air yaitu Sungai Bantar Caringin. Nah, pemirsa, sekarang saya berada tepat di tepi Sungai Bantar Caringin yang merupakan airnya itu yang merupakan air yang keluar dari atau pembuangan dari turbin PLTA Saguling. Bisa Anda lihat, airnya mengalir begitu deras karena air tersebut merupakan air yang keluar dari turbin pembangkit listrik. Nah,
sungai ini yaitu cukup lebar dan cukup dalam, juga airnya cukup deras. Tetapi walaupun begitu, tempat ini bisa menjadi tempat objek wisata. Beberapa kali sungai ini dapat meluap sehingga menimbulkan bencana banjir bagi warga yang hidup di sekitar Sungai Bantar Caringin ini. Jembatannya pun pernah roboh beberapa kali dan bahkan diganti serta diperbaiki. Karena bila musim hujan, air dari Sungai Bantar Caringin ini akan meluap dengan tinggi dan dapat membahayakan warga di sekitarnya. Tapi selain bermanfaat, Waduk Saguling tersebut dapat dijadikan sebagai objek wisata juga di tempat ini, yaitu di Sungai Bantar Caringin. Banyak yang memanfaatkan derasnya air sebagai tempat olahraga air, yaitu arum jeram. Tidak hanya turis di dalam negeri saja, banyak bahkan turis luar negeri yang datang ke tempat ini hanya untuk melakukan olahraga air, yaitu olahraga arum jeram. Satu karet perahu arum jeram dihargai kurang lebih 700.000. Bila Anda tertarik, silakan. Bila Anda ada waktu, mengajak keluarga Anda untuk berkunjung ke Sungai Bantar Caringin ini. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya masih dalam tahap belajar. Mudah-mudahan apa yang telah sampaikan dapat bermanfaat, khususnya untuk saya dan umumnya untuk kita semua. Saya Irma Amelia Sylvia melaporkan dari Cipatas Saguling, Kabupaten Bandung Barat. Terima kasih dan sampai jumpa.